sesuai dengan ajaran iman dan adat istiadat Gereja Katolik yang kudus. Dengan rasa bangga penuh kegembiraan anak-anak Allah, kami para orang tua ketua mempelai ini secara ikhlas menyerahkan mereka untuk dinikahkan secara Katolik. Kami percaya bahwa Allah telah mempercayakan kedua anak ini dalam tanggung jawab kami untuk memelihara, mendidik, dan membesarkan mereka hingga matang dan dewasa, serta mampu memilih teman hidupnya. Setelah menunaikan tugas itu, kami yakin Tuhan pasti akan berkenan menerima mereka untuk dikukuhkan dalam ikatan perkawinan suci melalui Bapak Pastor. Karena itu, terimalah dan teguhkanlah mereka sebagai satu keluarga Katolik melalui perayaan sakramen pernikahan suci. Pengantin mempelai yang berbahagia, para orang tua, ibu bapak saksi, dan segala umat kaum keluarga yang terkasih dalam Kristus, atas nama Gereja Kudus saya mengucapkan selamat datang ke rumah Tuhan, semoga kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah yang telah mempersatukan kita dalam namanya senantiasa menyertai kita. Semoga para mempelai dan seluruh anggota keluarga di sini disucikan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
ke-25. Robertus kami mulai. Donatus David bersama pasangan yang telah disamping berbahagia bersama. Bapak dan Mama saksi, para orang tua, kaum keluarga, segenap umat yang turut berpartisipasi dalam bahagianya pasangan yang akan disebutkan perkawinan hari ini yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebuah perkawinan Katolik memiliki tata aturan dan dasar moralitas cuma pada Allah dan pada Tuhan Yesus yang selalu hadir dalam seluruh siara dan pengalaman hidup kita sebagai manusia. Meskipun cinta yang akan meluhur dicurahkan tanpa batasnya, tetapi terkadang sebagai manusia yang menerima curahan rahmat kurang menyadari arti rahmat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tidak mau menggunakan rahmat bukan seluruh apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi justru berdasarkan apa yang menjadi keinginan pribadi kita. Dan terkadang rahmat yang begitu besar dicurahkan ke atas diri kita dipergunakan secara kelibat sama. Maka baik dari Allah perayaan kudus ini bersama para calon keluar Katolik yang baru ini, semua kita dengan rendah hati tunduk di hadirat Allah, minta pengampunan atas segala dosa dan salah yang pernah dilakukan dalam hari-hari hidup kita di masa yang berlalu, supaya kita semua menjadi lebih pantas untuk ikut ambil bagian dalam perayaan suci yang menyelamatkan ini. Saya mengaku Saya
Tolonglah mereka pantaskan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran yang nyata. Dengan pengasaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan bertambah bersama dengan Dia, dalam persatuan dengan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan adalah pedoman setiap langkah hidup dan pelita yang menerangi hati kita. Sabda Tuhanlah yang menuntun langkah hidup sebuah keluarga Kristiani menuju kebahagiaan. Menghayati sabda Tuhan berarti juga harus dimulai dengan mengamalkannya dalam hidup berkeluarga. Marilah kita menyiapkan hati mendengarkan sabda Tuhan, pedoman dan penuntun hidup kita menuju kita dan kesetiaan tetap lestari dalam hidup berkeluarga. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Pembacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
berikan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi untuk saudara-saudara. Ini saya lupa menyanyi atau saya kasih pertanyaan ini. Pak Vincent, selamat pagi. Organis juga komentator luar biasa. Ini namanya Ibu Isna. Kalau saya mengenal ini, ya. Bapak dan Mama, saudara-saudari, rumah yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa. Anak-anak juga Bapak dan Mama saksi, para mempelai pengantin yang berbahagia, karena pasangan yang hari ini akan dilakukan perkawinannya dalam sebuah perayaan Ekaristi Kudus, disaksikan oleh para pejabat gereja dan juga oleh segenap umat yang hadir. Apa yang dikatakan menurut 1 Paulus kepada jemaat di Efesus hari ini, tidak kasih keluarnya itu dasar pijatnya ada pada Tuhan Yesus. Lalu apa yang mesti kita ambil dari sana? Tuhan Yesus itu telah menjadikan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang dan tidak menuntut korban apapun dari orang yang merasakan darah tebusannya. Tuhan Yesus itu menderita tanpa mengeluh sedikit pun, karena dia tahu keluhan akan mendatangkan beban bagi dirinya dan juga beban bagi orang yang ia butuh. Yesus itu tidak pernah mengeluh ketika dia memikul salib dari lereng Bukit Golgota menuju puncak Kalvari untuk menjemput kematian dan nilai korbannya bagi semua orang yang tunduk pasrah di bawah penyelenggarannya. Maka apa yang dikatakan dalam kitab Injil Yohanes mengajak kita untuk memahami betapa besarnya cinta Tuhan, dan cinta Yesus itulah tidak memiliki tandingan apapun, karena dia telah menyerahkan nyawanya bagi sekian banyak orang. Kenapa dia menyerahkan nyawanya? Apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes? Dia menyerahkan nyawanya karena dia telah mengangkat manusia dari posisinya sebagai hamba menjadi seorang sahabat yang bermitra kerja untuk melanjutkan karya perusahaan Allah. Jadi Yesus itu tidak lagi melihat kita sebagai hamba, melainkan sebagai sahabat, karena apa yang dia dapat dari Tuhan diberitahukan kepada kita. Karena seorang hamba tidak perlu tahu apa yang dibuat oleh Tuhan, tetapi karena Yesus tidak lagi menyebut kita hamba, maka dia mesti memberitahu apa saja yang ia dapat dari Bapaknya dilanjutkan kepada kita yang telah teranggap martabat kita menjadi sahabat Tuhan Yesus. Pada peristiwa hari ini pernikahan dan pertemuan perkawinan suci ke-16
besar. Kita semua dihadirkan sambil merenungkan Injil Tuhan yang baru saya dengar. Kepada pasangan yang hendak dijatuhkan perkawinan, mesti memiliki pemahaman bahwa Yesus adalah satu-satunya dasar untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baru. Karena dia membangun kehidupan rumah tangga dengan cinta yang tanpa pamrih, yang telah ditunjukkan oleh Yesus secara sempurna dalam kehidupan dan karyanya. Karena dia ini adalah sahabatnya, maka dia rela berkorban mati di atas kayu salib untuk kita sahabat-sahabatnya. Para suami, para istri yang ada di samping kiri dan kananmu itu adalah sahabatmu. Jadi engkau sahabat yang itu. Engkau punya sahabat yang di samping kanan. Jadi engkau sahabat yang itu. Ini engkau sahabat yang itu. Kalau kamu sudah saling menyapa, mengangkat sapaan teman dalam sejarah hidup sebelumnya menjadi seorang sahabat, maka wajar apa yang kau lakukan di luar kamu sampaikan. Engkau melakukan apa yang luar sampai akhirnya kamu juga oleh pasangan. Seperti Yesus menyampaikan apa yang dia dapat dari Tuhan kepada kita sahabat-sahabatnya, kamu juga harus mengajari dia. Jangan izin pergi ke dalam apa? Tetapi orang dapat aku di bawah. Lalu kalau ketiga yang seperti dalam apa itu orangnya ada dua orang. Jadi apa yang kita katakan kepada sahabat kita mesti kita hayati dan kita patuhi dan kita taati. Banyak pasangan suami istri yang bisa menjadi konflik permasalahan justru karena apa yang dilakukan tidak diketahui oleh pasangan. Jadi bapak dan mama sakit itu, bapak dan mama sakit itu. Aku buat apa dulu di kamu ini? Aku juga, aku boleh bersama. Aku buat apa dulu? Saya boleh apa dulu? Semua ada begitu yang saya. Kita aku boleh itu yang ada. Maksudnya begini, artinya bahwa kamu sudah memandang pasangan Anda bersama, kamu suka kepada Allah. Bahkan kalau seandainya cinta yang ditujukan kepada pasangan itu adalah nyawa itu. Yesus adalah apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Itu artinya. Daripada nama siapa? Donatus siapa? Donatus David, dia dapat sini nah. Jadi betapa bahagia bahwa kasih itu lebih besar daripada segala sesuatu yang ada itu tidak ada tandingan. Kasih itu jauh lebih besar ketika engkau menyerahkan nyawa, ketika Tuhan menyerahkan nyawa untuk Allah. Jadi pulang ke keadaan itu jangan serahkan nyawa untuk pasangan lain lagi. Maksud itu. Mati juga sama. Mati untuk mempunyai suami yang lain yang dalam itu. Bukan mati untuk mempunyai suami yang sahabat lain. Dia mati untuk mempunyai bukan mati untuk orang lain. Mati untuk mempunyai dan sudah disebut sebagai sahabat. Dari semua, itu semuanya sama. Dari besok mati untuk mempunyai istri, jangan mati untuk orang yang punya istri. Mengerti?
untuk orang lain pun sama. Gitu. Jangan hidup untuk orang punya istri, lalu mati bilang mati kalau datang untuk apa punya istri. Hidup bahagia dengan istri orang. Saat mati kalau dapat dari nama orang tidak sama seperti pulang istri saya. Kau punya otak hidup harus dipetakan dengan batu karang yang ada di belakang mata. Hidup untuk istri, mati untuk istri juga. Dia juga ngomong. Kalau kamu sudah menganggap pasangan kamu itu beralih dari posisi teman biasa menjadi seorang sahabat, itu artinya tidak ada kasih dan cinta yang lebih luar biasa kecuali cinta daripada kalian semua yang berani menggunakan nyawa bagi sahabat-sahabat. Dan tidak saya menyerahkan hidup dan mati saya pada bapak mamaku. Saya ada kaum ini. Saya mengerti. Aku bawa anak perempuan datang bukan kami bapak mama. Tidak ada pikiran seperti itu. Tidak ada tukang kopi yang kalau datang tahu perkenalan ini menjadi mitra kerja. Tidak ada. Seorang perempuan dipanggil untuk hidup bersama suaminya karena mereka tidak dua melainkan satu. Tidak ada seorang calon suami datang pernikahan perempuan datang dan datang masyarakat umpama mantu kamu dua sudah menjadi dua pegang tiga dan kamu dua tidak lagi menjadi dua melainkan satu. Tidak ada. Tapi kan banyak orang tua begitu. Kamu soalnya anak orang yang berubah dari permaisuri, ada orang yang berubah menjadi ayam jantan. Itu berubah dari awal biasa. Nah, ini luar biasa orang dari wilayah dari awal datang terpaut hatinya dengan orang yang tua keturunan suku Wolo luar biasa. Ada orang suku itu mati. Aku tidak sedar orang suku sini. Kontrol. Kamu bisa lihat aku anak kamu ada yang suku sini. Atau sudah mati ini. Kamang mai atau mai kemana apa seperti itu. Kamang mai kan? Kamang mai. Amin mai. Oke, baik. Bapak dan Mama saudara-saudari, hari ini kita semua berkumpul. Apa yang saya katakan tadi itu menjadi catatan kita. Supaya mereka itu yang ditentukan perkahwinan hari ini saling bersahabat sepanjang hidup, maka kita yang ada di samping di kanan, Bapak dan Mama saksi memberikan itu. Punya duka. Bapak Tias Masalah ini juga punya duka. Aku jangan mulai intervensi terlalu kuat dengan anak-anakku yang menikah tidak. Itu saya dapat aku pasti karena itu. Biarkan mereka. Kalau Bapak dan Mama saksi harus intervensi. Itu beda. Ingat Bapak dan Mama saksi. Ditanya atau tidak ditanya harus dijawab. Diminta atau tidak diminta harus. Maksudnya diminta bantuan ataupun tidak diminta bantuan, kamu punya mata dan telinga yang harus pegang, menyaksikan bagaimana gerak-gerik pasangan yang ada dalam hari. Maka kamu lihat mereka salah gerak, panggil. Baru mereka bisa minta. Beda dengan Bapak dan Mama, jangan dilarang itu.
biar mereka tidak minta, tetapi mata dan telinga harus mendengar. Mata harus menyaksikan. Gerak tingkah laku anak-anak yang sudah mempercayakan saya menjadi bapak dan mama kami dalam penentuan perkara itu jauh paling terhina. Maka saya sampaikan kepada para peserta khusus, saya bilang, kalau ada persoalan antara Donatus dan Marcelina, kamu bapak masih di semua kan? Atau ada sekolah latihan? Oh, kamu sekolah bebas ya? Kalau Marcelina, kalau kamu dengan Donatus, lalu kepada saya yang kuat. Kalau aku lagi menyampaikan itu kepada aku mengorbankan, aku pun sama sebesar aku akan dimaafkan dan pasti akan membenarkan engkau. Karena aku korban. Itu berarti persoalan tidak selesai. Akan membuat korban baru untuk melawan orang. Tapi kalau ada konflik, harus disampaikan dahulu kepada bapak dan mama saksi yang ada di samping itu. Karena hari ini sudah ditentukan menjadi bapak dan mama kandung secara kanun. Jadi kalau orang sampai tidak, tapi dia akan mengatakan, kalau benar, itu kan mereka bertugas. Saya mengingatkan mama mantu. Mama mantu itu memang terlihat mencampur. Dengan saudara-saudari. Saudara-saudari itu mengatakan saudara itu seakan-akan mereka melebihi posisi sebagai seorang istri kandungan. Mereka punya saudara-saudara suka. Lalu kira-kira itu apa punya saudara atau suami? Yang bisa membantu apa punya, yang bisa membantu suami itu seperti istrinya, bukan yang saudari. Yang sering kemudian itu juga bahwa ada penangkapan aku supaya ketika aku bersaudara dengan istri itu aku hanya mau mengurus ini. Ini buat seolah-olah dia yang paling bertanggung jawab atas diri saudara daripada istri yang sudah ditentukan secara istimewa dalam satu perkara. Dan makanya saya bilang, bapak perkataan itu tinggal di rumah sendiri, jangan bergabung dengan orang tua. Saya ulang-ulang. Kebetulan satu kali di bawah itu masih kosong juga. Kalau saya mau kontak tidak, kalau orang tua yang marah. Hidup dengan ayah-ayah lebih damai daripada hidup dengan orang tua yang orangnya diri sana ini. Apalagi orang tua sudah meninggal dunia, lalu saudara itu sangat berkuasa di rumah ini. Makanya usir istri dan tidak saudara sendiri. Itu tidak benar. Siapa yang ada kamu ini? Aku mau bapak sana, kau pikir sana. Bukan tidak jelas. Usir kamu, anak sedih di luar rumah, datang ke jenazah orang menangis. Waktu dia jadi mau makan. Jadi kepada kita semua yang hari ini memberikan dukungan ini, saya minta jangan pernah sekali-kali menjadi istri-istri atau suami tandingan bagi kelima atau penampakan yang dipercaya. Jadilah seseorang yang memiliki hati untuk menempatkan nama-nama mereka dalam setiap doa pada sudut hati. Mereka yakin
Anda semua hadir untuk mendoakan mereka dan bukan untuk menjelmakan hidup keluarga yang baru. Kita semua memberikan dukungan orang tua dan bapak mama saksi dan pasangan sendirian serta mereka akan diteguhkan. Semoga kalian berusaha dari waktu ke waktu mendekatkan diri dengan Tuhan dan tidak boleh merasa asing dengan sesama dalam kehidupan ini. Dulu kamu masih muda, kamu punya pintu dan jalan itu telah terbuka, dan dia telah terbuka untuk menerima setiap orang yang memiliki hati baik untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Ada orang masih muda yang bebas sekarang harus buka pintu, buka jendela. Hei, ini dari orang yang mungkin tidak pas. Dari pagi sampai dengan pagi, tutup pintu semua, apalagi jendela. Itu dia. Kamu itu tidak pantas ini. Kamu itu tidak pantas ini. Ada nanti bosan lalu di jendela semua. Oke, laksanakan itu dalam tugas saya kepada semua. Selamat berhati dan berpikir untuk kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Waalaikumsalam. Ibu saudara-saudari, sementara itu yang memiliki ada di bawah kita langsung bawa memang. Itu salah satu minum ya. Jadi kalau ada memang, sekarang kalau ada orang itu bisa sekaligus menjadi bapak dan mama dia. Pokoknya kamu yang akan itu salah satu menjadi bapak mama mandi, satu menjadi bapak dan mama saksi. Hari ini saudara-saudari kita berdoa untuk keselamatan engkau Bapak Pastor Allah, Bapak Mikael Gaujon, atas nama kedua Gaujon muda dan iman yang telah menjadi Bapak Mikael Gaujon dalam damai awal hidup dan beberapa anak ini menyaksikan bagaimana penggembiraan putrinya hidupkan percaya dalam istighfar ini. Mari dan mengikuti kata-kata. Kini kita memasuki upacara penentuan pernikahan para mempelai dan menyaksikan upacara pemberkatan pernikahan suci mereka. Para mempelai akan saling mengikrarkan janji setia mereka untuk sehidup semati menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh kita sekalian. Mari kita ikuti upacara ini dengan hikmat dan sempurna. Kami mengenali kita dan istilah Bapa dan Mama telah menuntut tentang kami untuk secara matang dan bertanggung jawab mempertimbangkan dan menunjukkan keluarga hidup yang matang dan membahagiakan. Kiranya Bapa dan Mama bersetuju pernikahan kami dan dalam penyelenggaraan pertemuan kami dapat melakukan pernikahan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Engkau bersabda, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja.
Engkau menasihatkan kepada mereka bahwa manusia harus hidup saling mencintai untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Hari ini kami menghantar kedua anak kami ke rumahmu yang kudus. Di hadapan imam pejabat gereja yang mewakilimu, mereka telah saling memilih dan hendak mengikrarkan janji setia sehidup semati dalam perkawinan Katolik. Sebagai orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan mereka, kami merasa sangat bergembira karena tugas yang Engkau percayakan kepada kami telah kami jalankan dengan baik, hingga mereka mampu memutuskan sendiri dalam kehidupannya. Pada saat mereka tinggal membentuk mahligai hidup rumah tangga mereka sendiri, kami mohon padamu ya Tuhan, dan biarlah benih iman dalam hati mereka supaya bertumbuh subur, sehingga hati mereka menjadi sumber cinta sejati untuk anak cucu mereka dan masyarakat. Anak berdua yang kami kasihi, maafkanlah segala kesalahan kami pada suami. Kami sadar bahwa seringkali kami mengabaikan tanggung jawab dan peran kami sebagai bapa dan mama. Kami sering tidak dengan sepenuh hati menampakkan kasih-Mu bagi mereka. Ampunilah kami dan sempurnakanlah kami. Jadilah penyelamat kami. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Orang tua memberi tanda salib kepada anak, lalu kembali kepada itu semua. Para penghuni semoga Kristus memberikan dan menentukan segala baik dalam saling mencintai dan setia, menunaikan semua tanggung jawab sebagai suami istri awal. Dari sebelum itu saya sebagai pejabat gereja mau mengetahui tekanan pengorbanan saya dan saya hubungan kalian berdua. Bapak dan nama saksi yang terhormat, saudara-saudara diminta oleh penanti dan upaya bersama keluarga dipercayakan menjadi saksi dalam peristiwa seperti ini. Menurut penilaian saudara-saudara, apakah ada sesuatu yang menghalangi perkawinan ini menurut tradisi gereja Katolik? Menurut penilaian kami serta umat beriman yang mengenal mereka, tidak ada halangan untuk memajukan perkawinan ini. Oleh karena itu, kami mendukung keinginan kedua mempelai dan mereka disaksikan dalam ikatan perkawinan menurut aturan gereja yang kudus. Pengantin dan mempelai yang
Watu Jawang, Justinus Watu Muda, Konradas Muli Muda, Yohanes Tunggu Liman, Robertus Amin Mai, dan Donatus Damai. Saudara-saudara, pengantin pria yang terkasih, bersedia saudara-saudari, saudara-saudara meresmikan perkawinan ini dengan sungguh ikhlas? Bersedia saudara mengasihi dan menghormati istri saudara yang sepanjang hidup? Bersedia saudara menjadi bapa yang baik kepada anak-anak yang dipercaya Tuhan kepada saudara dan didik mereka menjadi orang Katolik yang sejati? Kepada para mempelai wanita Elizabeth Nigamaran, Matilda Pulapulin, Petrus dalam Pedan, maka Silverian Magdalena Basa Widow, Juliana Helski Molo, Maria Marcella Oleh. Bersedia saudara-saudara, bersedia saudari meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Bersedia saudari mengasihi dan menghormati suami saudara yang sepanjang hidup? Bersedia saudari menjadi ibu yang baik sebagai anak yang dipercaya Tuhan kepadamu dan didik mereka menjadi orang Katolik yang sejati? Adakah saudara-saudari sebagai suami istri Katolik bersedia menunaikan kewajiban-kewajiban kamu di dalam hidup perkawinan dan keluarga di dalam gereja dan kehidupan masyarakat? Ulang. Adakah saudara-saudari sebagai suami istri Katolik bersedia menunaikan kewajiban-kewajiban kamu dalam hidup perkawinan dan keluarga di dalam gereja dan masyarakat? Mari kita berdoa mohon berkat atas semua peristiwa dan pengalaman hidup yang menggerakkan kepada kita semua. Pengantin dan pengantin terkasih, saudara-saudari, berniat sungguh dan mengikat diri dalam perkawinan suci. Maka sekarang saya persilakan saudara-saudari satu persatu untuk menyatakan perjanjian nikah di bawah sumpah dengan berjabat tangan dan meletakkannya di atas kitab suci. Saudara Marcelinus Watu Jawang, maukah saudara menikah dengan Elizabeth Nigamaran yang hadir di sini, mencintai dia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Ya, saya mau. Saudari Elizabeth Nigamaran, maukah saudari menikah dengan Marcelinus Watu Jawang yang hadir di sini, mencintai dia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Atas nama Gereja Allah, saya selaku pejabat gereja memastikan bahwa perkawinan yang telah diresmikan itu adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadikan saudara-saudari hidup bahagia dan sejahtera sepanjang hidup. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.
Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah cincin ini agar menjadi tanda kebesaran cinta-Mu yang selalu mengikat pasangan ini sepanjang hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Saudara Majelis waktu Jawa, terimalah cincin ini dan kenakanlah pada jari manis istri saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadanya. Elizabeth Tigamara, terimalah cincin ini dan kenakanlah pada jari manis suami saudari sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadanya. Masudinus Waktu Jawa, terimalah cincin ini sebagai kenangan cinta kasih dalam nama Bapa Justinus Letu Muda, maukah saudara menikah dengan Matilda Burabulin yang hadir di sini mencintai dia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Matilda Burabulin, maukah saudari menikah dengan Justinus Letu Muda yang hadir di sini mencintai dia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Atas nama Gereja Allah dan disaksikan oleh segenap umat yang hadir, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara-saudari sumber kekuatan dan kebahagiaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Justinus Letu Muda, terimalah cincin ini dan kenakanlah pada jari manis istri saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadanya. Terimalah cincin ini dan kenakanlah pada jari manis suami saudari sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadanya. Konradus Boli Muda, maukah saudara menikah dengan Petrudis Deram Kebela yang hadir di sini mencintai dia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Petrudis Deram Kebelan, maukah saudari menikah dengan Konradus Boli Muda yang hadir di sini mencintai dia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka? Atas nama Gereja Allah dan disaksikan oleh para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga perkawinan ini menjadi sumber kesetiaan dan kebahagiaan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Konradus Boli Muda, terimalah cincin yang kenakanlah pada jari manis istri saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadanya. Saudara Gertrudis Deram Kebelen, terimalah cincin dan kenakanlah pada jari manis suami saudari sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadanya. Yohanes Maguliman, maukah saudara menikah dengan Silveria Magdalena Basa Pujon yang hadir di sini mencintai dia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka?
Silveria Magdalena Pasabujon, maukah saudari menikah dengan Yohanes Mengguliman yang hadir di sini, mencinta dia seumur hidup baik dalam suka maupun dalam duka? Atas nama gereja Allah dan disaksikan oleh para saksi dan segenap umat yang hadir, saya selaku pejabat gereja menegaskan bahwa perkawinan yang diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga menjadikan bagi saudara-saudari sumber kebahagiaan dan sukacita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yohanes Mengguliman, terimalah cincin ini kena-kena para jari manis istri saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadanya. Silveriat Magdalena Pasabujon, terimalah cincin ini kena-kena para jari manis suami saudari sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadanya. Allah Bapak ya Ma, yang dia sendiri atau kemana? Nama siapa? Alexandria Peniliman, anak yang akan dibaptis ini. Bapak dan Mama, saudara-saudari, bersediakah agar anak ini diperpantikan dalam nama Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita? Maukah saudara anak ini agar ia dibaptis dan bersekutu bersama para anggota Katolik yang lain untuk boleh menjadi bagian dari gereja Katolik yang sejati? Atas kemauan iman dan keyakinan inilah anak ini akan dibaptis, dan semoga Bapak dan Mama para saksi mendidik dia menjadi orang Katolik yang sejati. Alexandria Peniliman, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Buka yang kedua nih. Robertus Dameng Mai, maukah saudara menikah dengan Juliana Delsi Wolor yang hari ini mencinta dia seumur hidup baik dalam suka maupun dalam duka? Atas nama gereja Allah dan disaksikan oleh para saksi dan segenap umat yang hadir, saya selaku pejabat gereja menegaskan bahwa perkawinan yang disahkan adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadikan saudara-saudari sumber kebahagiaan dan sukacita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara Robert, terimalah cincin dan kenakan pada jari manis istri saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaan padanya. Saudara Juliana Nersi, terimalah cincin dan kenakan pada jari manis suami saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadanya. Masuk ke dalam. Saudara Donatus Daping, maukah saudara menikah dengan Maria Marcella Boleh yang hadir di sini mencinta dia seumur hidup, baik dalam suka maupun dalam duka?
Maria Marcella Bolen, maukah saudari menikah dengan Donatus Naping yang hadir di sini, mencintai dia seumur hidup baik dalam suka maupun dalam duka? Atas nama gereja Allah dan disaksikan oleh semua umat yang hadir, saya selaku pejabat gereja menegaskan bahwa perkawinan yang diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadi sumber kebahagiaan sukacita bagi pasangan ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Donatus Naping, terimalah cincin dan kena-kena para jari manis istri saudari sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadanya. Saudara Maria Marcella Bolen, terimalah cincin dan kena-kena para jari manis suami saudari sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadanya. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas semua istighfar permohonan yang dialami oleh saudara-saudari kami ini pasangan yang baru diberkati ini. Atas nama gereja Allah, saya mengajak kita semua untuk menyampaikan kebersihan dan kebukaan meriah. Mari kita mengikuti upacara keberkatan barang-barang kudus ini yang akan dipergunakan oleh pasangan keluarga yang baru diberkati ini untuk boleh berjumpa dengan Tuhan dalam setiap doa, dalam setiap perkataan dan juga perbuatan yang dilakukan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa kepadamu, mohon dan berkat turun atas barang-barang suci ini, barang-barang kudus ini, rosario, harta benda Maria, dan juga kitab suci dan keluarga kudus dari Nazaret. Semoga Engkau memberi rahmatan berkat agar saran ini menjadi sana perjumpaan yang istimewa dengan orang-orang yang menggunakannya dengan penuh iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa.
Dengan ini saya menyatakan bahwa pernikahan ini dinyatakan sah menurut hukum gereja Katolik. Tidak semua yang hadir adalah saksi kesatuan cinta mereka. Hendaklah selalu ingat kata-kata Tuhan yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, tidak memberikan tanda kegembiraan untuk mereka semua. Mari saudara-saudari, kita diminta untuk berdiri mengakui bahwa di hadapan Allah satu-satunya jaminan hidup kita berdoa melalui doa-doa permohonan ini. Semua kita diminta berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa bersama dengan kedua mempelai dan keluarga agar Tuhan melimpahi rahmat-Nya demi kebahagiaan bersama. Bagi kedua mempelai, ya Bapa Maha Agung, Allah Maha Cipta, pilihlah hamba-hamba-Mu ini dan suburkanlah cinta-Mu dalam hati mereka. Berilah mereka keberanian untuk memanggul salib hidup keluarga. Pertebalkanlah iman dan kesetiaan sebagai suami istri. Hiasilah kata rumah tangga mereka dengan cinta, kesabaran, harapan serta damai oleh cahaya cinta ilahi-Mu yang menguatkan mereka mengarungi samudra zaman yang penuh tantangan ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang tua dan anggota keluarga. Ya Bapa dalam surga, limpahkanlah rahmat-Mu kepada orang tua dan anggota dari kedua keluarga, agar selalu terpelihara dalam bimbingan kasih-Mu, sehat walafiat, dan diberkati dengan umur panjang serta kebaikan. Juga bagi anggota keluarga yang telah meninggal dari kedua mempelai ini, berilah kebahagiaan surgawi. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi keluarga-keluarga Kristen. Ya Bapa, pandanglah keluarga-keluarga Kristen dan sinarilah hidup mereka dengan terang-Mu, supaya mereka semakin mampu memancarkan kebenaran dan kebijaksanaan-Mu kepada sesama dan lingkungan sekitarnya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita yang hadir di sini. Berkatilah pula ya Bapa kami yang hadir di sini, agar senantiasa tulus ikhlas, hidup dalam kasih persaudaraan dan saling membagi kasih dengan sesama. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Kuasa itu selalu permohonan yang kami panjatkan kepada. Kami yakin Engkau telah mendengarkan semuanya dan mengabulkannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. kini kita memasuki liturgi Ekaristi. Oleh rahmat dan berkat Tuhan, kita pun diperkenankan untuk mempersembahkan segala usul dan niat hati kita ke hadapan Tuhan. Bersama roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Kristus, marilah kita mempersembahkan
Tuhan bersamamu. Demikian pula segala penjamu yang mengambil bela sekali lagi yang mengucap kepadamu memberikan bela kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kami semua. Inilah darah adalah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku.
Marilah memperhatikan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wahai Tuhan kami mengatakan dengan Engkau datang. Sambil mendengar dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa kehidupan dan bela keselamatan. Kami bersyukur bahwa kami bangga pelayan kepada Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon bahwa kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihidup menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa, pada segala umat-Mu yang hadir dalam perayaan kudus ini, beristimewa para keluarga baru yang sudah ditentukan perkawinannya dalam perayaan suci ini. Engkau satu-satunya menjadi penjaminan hidup mereka. Semoga mereka bersehat jiwa dan raga, gembira dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Hingga satu pada gereja yang bersama di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami, dari Bapak Francisco kami Francis serta semua telah libat. Ingatlah juga akan hamba-Mu Bapak Frans, tidak bawa dan segala anggota keluarga yang telah dipanggil menghadap hadirat-Mu. Semoga Engkau menganugerahkan sukacita bahagia bersama para kudus di surga dari berdoa baik keluarga dan kita semua. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah bertumbuh dalam keimanan dan terima mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih kami semua agar kami berterima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Paula Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang terasa dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami menunggu kebenaran dan terus serta memuji dan memuliakan Dia dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah saudara-saudari kita satukan selalu berdoa dalam harapan kita dalam doa. Diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami saudara-saudari kita duduk rendah mengarah perhatian kepada pasangan yang baru di hubungan perkawinan untuk mendoakan mereka. Marilah kita dengan hati semoga Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya bagi para mempelai ini dan boleh mengalami kedamaian dalam menjalani hari-hari hidup. Allah memilih cinta kasih suami istri untuk melampaukan rencana cinta-Mu dan perjanjian yang Engkau ikat dengan umat-Mu. Lambang ini Kau beri arti sepenuhnya dalam perkawinan Kau beriman yang menandakan hubungan cinta antara Kristus dan gereja. Kami mohon berkat tangan-Mu dengan dekat atas para mempelai ini dan berkatilah mereka ya Tuhan. Para mempelai ini telah menerima sakramen perkawinan. Semoga mereka saling menyalurkan anugerah cinta kasih-Mu dan saling menandakan kehadiran-Mu dalam kerukunan yang akrab mesra. Semoga mereka membangun rumah tangga yang berbahagia, mendidik anak mereka menurut ajaran Injil, dan akhirnya layak memasuki keluarga-Mu di surga. Ya Tuhan, berilah melimpahkan berkat-Mu kepada para mempelai wanita ini, supaya mereka memenuhi tugas sebagai istri dan ibu, menciptakan suasana akrab dalam rumah tangganya, menghiasi diri dengan keramahan dan sopan santun. Berkati juga para mempelai pria, semoga mereka melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai suami yang setia, bapa yang bijaksana. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau, di tengah masyarakat mereka menjadi saksi yang menerani. Semoga subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontohi, melihat anak cucunya. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan bersama dengan sahabat-sahabatnya akhirnya memasuki kerajaan surgawi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita membagikan salam.
Lihatlah inilah kemarin menghapus dosa-dosa kita, semoga kita semuanya diundang kepada anak berdoa. Tuhan sertakanlah kepada saya, dan bersalah saya akan sembuh. Semoga Putra Kristus melindungi kita sekalian. Ku bersujud di depan
juga jiwa kami, menyerahkan kami dengan semangat dan power istimewa bagi saudara-saudara kami yang telah mempersatukan secara resmi nama perayaan berusia menjadi bapak dan ibu, menjadi keluarga Katolik yang sejati. Bimbinglah kami untuk senantiasa menjadikan Engkau satu-satunya jaminan hidup kami demi Kristus Tuhan kami. Bunda Maria pun terkenal amat setia menyertai dan melindungi setiap rumah tangga kita. Kini kedua mempelai akan memanjatkan doa penyerahan diri dan keluarga mereka kepada Bunda Maria. Bunda
melihat yang telah memimpin perayaan Ekaristi memperkenalkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 7 November 2020. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Institusi pada hari ini, lingkungan para ulama, anggota dirjen operator musik Bumi yang dimana telah mengeluarkan waktu mempersiapkan diri yang pada akhirnya pada hari ini tampil dengan baik. Kepada komentator dan juga Putri Alta yang dimana telah berkenan untuk menjadi pelengkap di dalam perayaan ini, sudah mencari di sekolah, terima kasih. Juga kita semua yang hadir pada ruang dan kesempatan hari ini. Saya mengucapkan propisiat kepada 6 pasang yang dimana telah diteguhkan oleh Pastor Paul Ingat pada hari ini. Dan juga kepada kita semua yang dimana karena cinta terhadap hidup maka kita berkenan meluangkan waktu dapat hadir pada perayaan ini. Di altar suci mereka telah merasa air mata menjadi tanda cinta mereka bahwa semenjak hari ini ia diberikan kepada untuk selamanya. Maka dengan rasa cinta itu, setelah perayaan ini kita semua ada, khususnya kepada penanggung Putri Alta dan komentator dan juga tidak lupa Pak Vincent Jalwa untuk bisa mencicipi rasa cinta yang mereka sediakan di sana bersama dengan Bapak Pastor Paul Ingat. Kita kopi bareng di sana Pak Vincent. Setelah perayaan ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan propisiat damai sejahtera, damai selalu. Tuhan menyertai kita sekalian. Terima kasih kepada Bapak kita sekalian, juga berlaku proses itu lain yang sudah setia dalam waktu untuk kegiatan para saya melakukan perkawinan untuk anak-anak terkait dengan saudara. Terima kasih untuk undangan dari kami sebenarnya saya pasti itu karena lagi 20 menit saja ini ada perayaan pernikahan di Kamar Putri Tua. Kemudian saya sudah datang ke sana. Nanti sebentar kalau tidak ketemu di mana kami saya dapat di situ tempat saya duduk. Jadi sebenarnya cuma 5 orang saya tidak ada aktif saya dapat. Awal dari tidak ada aktif saya dapat. Nanti saya pasti ada setelah saya pulang dari itu. Terima kasih. Lebih baik banget daripada Tuhan bersamamu. Semua kita sekalian, semua orang yang dikatakan keluarga yang baru ini dilindungi oleh perkara Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, kita sudah selesai dalam damai Tuhan. Setelah itu berorganisasi bersama para pengurus juga Vincent dan para orang tua bisa menemani Bapak dan Mama, saksi, keluarga dan keluarga ini untuk duduk di bawah meja. Tapi jangan terlalu lama. Sore kalau cepat pulang ke Jakarta masing-masing. Kamu akan tahan dengan lama. Jadi kalau kita jangan terlalu lama, hanya 2 menit saja.
habis itu mereka mau pergi di tenda, mau pergi mana, terserah yang penting jangan terlalu lama. Sekian.